mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Kita mau kali-kali. Ayo Pak, terakhir ini masuk ke Daerah Karawang, kita udah nggak boleh ke Jakarta lagi Pak. Lagi tidak ada berita apa-apa Pak. Kita jalan 3 mobil sehari Pak, kita jalannya nomor 3 Pak. Ya nomor 3. Ini Pak, sekarang udah nggak boleh lagi. Iya Pak. Ya, jadi Bapak kembali aja. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Rory Asyari. Pemirsa, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan larangan untuk mudik. Larangan mudik ini tidak hanya terbatas untuk pegawai BUMN, PNS, ataupun anggota Polri dan juga TNI, namun lebih luas lagi, yakni masyarakat lebih luas, tepatnya untuk seluruh warga yang tinggal di wilayah-wilayah zona merah atau yang terpapar COVID-19 dan juga menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita akan lihat terlebih dahulu sejak kapan sebenarnya aturan terkait dengan larangan mudik ini, yakni sejak hari ini tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei. Ini adalah diberlakukan untuk kendaraan darat dan juga penyeberangan, termasuk juga kereta api dan juga kapal laut serta pesawat udara. Sementara yang masuk dalam kategori angkutan darat, pemirsa, menurut pasal 3 Permen Hub nomor 25 tahun 2020 antara lain kendaraan bermotor umum. Ini seperti mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan, mobil penumpang, bus termasuk sepeda motor, kapal angkutan penyeberangan, dan kapal angkutan sungai dan danau. Nah, kalau misalnya kita melihat ada 2 tahapan terkait dengan penerapan larangan mudik ini. Yang pertama adalah 24 April sampai dengan 7 Mei 2020 dan yang kedua adalah 8 Mei sampai dengan 31 Mei. Nah, ini adalah terkait dengan sanksi. Nah, untuk tahap yang pertama, yakni 24 April hingga 7 Mei, kendaraan hanya akan diarahkan saja untuk kembali ke asal perjalanan. Masih bersifat himbauan begitu, belum ada sanksi. Namun setelah itu pada tanggal 8 hingga 31 Mei 2020, jika ada yang nekat untuk mudik, baik itu melalui darat, ataupun melalui jalur tikus, ataupun melalui avenue yang lain, cara yang lain, dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah. Nah, sanksinya pun juga tidak main-main, yakni hukuman antara 1 tahun penjara dan atau denda 100 juta rupiah. Nah, titik pengecekan ini khususnya untuk transportasi darat, pemirsa, adalah akses utama keluar masuk pada zona PSBB tersebut, baik jalan tol maupun non-tol, terminal, pelabuhan, dan juga pelabuhan sungai serta danau. Nah, saya ingin mengajak Anda sekarang untuk mengetahui seperti apa situasi malam hari ini di salah satu titik pantau, ini tepatnya di Jalan Raya Kalimalang, Bekasi. Ada Edra Pramaskara di sana. Edra, seperti apa pengawasan dan juga penindakan agar tidak ada lagi mobil-mobil yang ataupun kendaraan yang melakukan mudik karena larangan mudik sudah dimulai hari ini? Ya Rory, saat ini situasi tepatnya di area checkpoint Kalimalang di dekat dengan Pasar Sumber Arta, begitu untuk pemantauan memang sudah ada posko pemantauan atau checkpoint yang didirikan sampai saat ini, namun memang belum beroperasi secara optimal. Kami memantau juga untuk arus lalu lintas saat ini di area Kalimalang masih tampak ramai meskipun memang hari ini masih dalam masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan juga merupakan hari pertama pemberlakuan larangan mudik Lebaran tahun 2020. Kami juga memantau sejak pagi hari tadi, ini masih banyak sekali kendaraan pribadi yang berlalu lalang, mulai dari kendaraan roda 2, kemudian kendaraan roda 4 dan juga angkutan umum begitu. Meskipun memang untuk menanggapi aturan larangan mudik ini sejumlah posko sudah disiagakan di perbatasan-perbatasan wilayah, terutama di pintu keluar masuk menuju ke Jabodetabek untuk menghindari penyebaran COVID-19 termasuk di wilayah Kalimalang ini, tapi masih belum tampak beroperasi secara optimal karena memang untuk poskonya tadi ini kami memantau belum selesai begitu untuk didirikan. Meskipun begitu kami melihat memang sudah ada sejumlah petugas yang berjaga sejak pagi tadi. Ini ada petugas gabungan dari Polres
Metro Bekasi Kota, kemudian dari Satpol PP, TNI dan juga Dishub Kota Bekasi yang memang sudah berjaga dan melakukan pemantauan di area ini. Namun selama kami melihat ini pemantauan dilakukan pada pagi hari dan juga siang hari. Menjelang sore dan malam hari ini tampak tidak ada lagi petugas yang berjaga atau melakukan pengecekan di titik-titik tersebut. Meskipun memang kami juga sejak tadi melihat tidak ada satupun kendaraan roda 2 atau kendaraan pribadi yang tampak seperti calon pemudik yang hendak atau nekat melanggar begitu. Karena memang apabila dilihat dari pola mudik warga di Jabodetabek ini memang apabila hendak melakukan mudik ada beberapa yang memodifikasi kendaraannya begitu sehingga tampak muat untuk membawa barang bawaan secara mencolok. Meskipun memang kami tidak melihat ada calon pemudik atau pengendara yang tampak membawa kendaraannya secara mencolok, namun seharusnya ini tetap menjadi perhatian karena mengingat pola dari mudik ini yang memang pada umumnya dilakukan di malam hari karena pemudik ini menghindari cuaca yang panas. Rory. Kita tentu saja nantikan agar aplikasi dari atau penerapan dari pelarangan mudik ini bisa segera berjalan secara efektif di sana. Terima kasih Edra Pramaskara melaporkan langsung dari Jalan Raya Kalimalang di Bekasi. Pemirsa, sementara itu di hari pertama penerapan larangan mudik di Tol Cikarang Barat, sejumlah bus antar kota antar provinsi masih kedapatan membawa penumpang untuk menuju ke sejumlah kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, beberapa bus yang tidak mematuhi larangan mudik ini kemudian diberhentikan dan diminta untuk putar balik oleh aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, dinas perhubungan, dan jasa marga. Sejumlah sopir bus mengaku belum mengetahui adanya aturan larangan mudik, namun mereka berjanji siap mematuhi aturan tersebut. Saya akan menyapa sekarang ada Mbak Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan yang akan bergabung bersama dengan kita. Mbak Adita, selamat malam. Selamat malam, Rory. Mbak Adita, apa evaluasi Anda untuk penerapan atau aplikasi larangan mudik per hari ini, Mbak? Ya, hari ini hari pertama penerapan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 ya tentang pengendalian transportasi di kala mudik 2020. Evaluasi kami adalah karena ini memang hari pertama ya, kami melihat memang masih banyak anggota masyarakat yang kemudian melakukan perjalanan dan berusaha untuk keluar juga dari Jabodetabek. Sebagian besar mengatakan masih belum mengetahui peraturan atau pelarangan ini, tapi sebagian juga ada yang sudah tahu, tapi masih tetap berusaha. Namun demikian kami sudah menyepakati bersama petugas di lapangan agar pendekatannya untuk saat ini, karena ini masih di awal-awal penerapan, masih sifatnya persuasif. Ya, tadi juga sudah disampaikan ketika ada bis umum yang akan masuk atau keluar, ya kami berikan edukasinya, kemudian kami persilahkan untuk kembali ke tempat asal. Demikian, Mas Rory. Kalau itu adalah evaluasi dari sisi calon pemudiknya, bagaimana evaluasi dari pengawasnya, dari checkpoint? Tadi ada satu laporan dari Jalan Kalimalang, bahkan pos belum selesai dibangun sehingga pengawasan belum bisa berjalan efektif dan hanya ada di pagi hari, Mbak Adita. Ya, ini memang kembali lagi ya, ini diberlakukan seharusnya pukul 00 tadi pagi. Namun karena ini masih hari pertama dan terus terang ini kami juga melakukan persiapan ini sangat maraton ya sejak hari Selasa, sejak diumumkan untuk dilarang mudik ini, sehingga memang ada beberapa yang kemudian masih dalam persiapan. Namun demikian pada umumnya petugas juga sudah aktif di lapangan, khususnya di checkpoint utama ya, di checkpoint yang ada di jalan tol maupun di jalan-jalan utama. Sebagian besar sudah berjalan dan memang sudah melaksanakan tugasnya juga. Walaupun kalau dari sisi penumpang masih banyak juga yang kemudian berusaha seperti itu, tapi kembali lagi petugas masih berusaha untuk juga bisa memberikan pendekatan yang persuasif. Jadi ya ini hari pertama kami sudah memprediksi, Rory, kalau kondisinya pasti akan masih banyak sekali penyesuaian yang harus dilakukan oleh baik penumpang atau pengendara, termasuk juga dengan petugas-petugas di lapangan. Ini akan menjadi evaluasi kami hari ini.
Ya, agar kemudian besok kita bisa lebih teratur lagi ya, lebih teratur. persiapannya Baik, lebih Mbak bagus Adita, lagi. nanti saya akan tanyakan setelah jeda terkait dengan seperti apa kemudian kebijakan di terminal, stasiun, dan juga bandara per hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Adrianto Djoko Sutono, Ketua Umum DPP Organda. Mas Adrianto, selamat malam. Selamat malam, Mas Rory. Mas Adrianto, saya ingin menanyakan terlebih dahulu terkait dengan sikap Organda, terkait dengan pelarangan mudik ini, seperti apa, Mas? Ya, yang pertama kami DPP Organda tentunya mengapresiasi langkah pemerintah yang ingin mengurangi, meningkatkan pencegahan COVID ini, sehingga kami mendukung bahwa ini merupakan langkah yang harus kita patuhi gitu. Karena kami juga yakin dengan langkah yang ditetapkan pemerintah ini dapat membantu mengurangi penyebaran COVID tadi. Apakah semua pengusaha bus sudah menghentikan operasi karena tadi ada beberapa bus yang masih kedapatan ingin keluar Jabodetabek kemudian disuruh putar balik, Mas Andre? Iya, memang ini sosialisasi kan cukup dinamis ya. Beberapa hari yang lalu Pak Presiden sudah mengumumkan melalui media, lalu kami juga intens koordinasi dengan kementerian terkait terutama Perhubungan dan Korlantas juga. Namun tentunya jumlah anggota kami yang tersebar cukup banyak dan sebagian besar juga tetap beroperasi selama ini walaupun jumlah penumpang sudah sangat sedikit sebenarnya. Tapi pengertian awal yang kami tahu memang ini merupakan masa sosialisasi yang akan diterapkan per tanggal 24. Nah, berhubung dengan sudah keluar PM25 yang kemarin diterbitkan ini, tentunya akan terjadi perubahan sosialisasi yang harus kita lakukan bersama. Nanti saya juga akan membahas soal pukulan yang kemudian dirasakan oleh Organda dan juga belum soal supir dan juga kondektur, kemudian ancaman layoff. Saya akan ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak Adita, penerapan di terminal, kemudian stasiun, bandara, seperti apa Mbak dalam masa sampai 31 Mei ini? Ya, kami kemudian tetap merujuk ya kepada peraturan Menteri Nomor 25 ini. Ya, karena ini kembali lagi kita harus pahami bahwa esensi dari pelarangan ini kan dalam rangka kita mencegah penyebaran virus COVID-19 ini lebih luas lagi ya di seluruh Indonesia. Ini memang mungkin suatu keputusan yang cukup berat tetapi harus dilakukan, dan kami juga melakukan komunikasi dan koordinasi juga dengan stakeholder termasuk juga dengan Mas Andre dari Organda. Dalam beberapa kurun waktu yang lalu kami juga sudah menyampaikan skenario-skenario yang mungkin akan cukup ekstrim seperti pelarangan mudik yang seperti sekarang ini. Nah, ini memang satu hal yang baru sekali kan di Indonesia ini ya. Pelarangan mudik mungkin ini baru ada nih dalam sejarah kita. Oleh karena itu, ketika ini diterapkan, memang kami sudah memprediksi bahwa ini membutuhkan waktu untuk betul-betul bisa terimplementasi sesuai target ya di lapangan. Jadi hari pertama ini pun juga kami melihat pelarangan ini masih sangat dinamis pelaksanaannya. Tadi juga di checkpoint sudah disebutkan masih banyak yang ingin lewat. Kemudian di bandara pada hari ini kami melihat juga bahwa karakteristik penerbangan ini agak spesifik ya. Jadi memang butuh waktu untuk kemudian melakukan penyesuaian. Sehingga sampai hari ini masih diizinkan maskapai untuk memberikan pelayanan. Dan mulai besok memang sudah dihentikan untuk penerbangan domestik. Di stasiun kereta api pun demikian ya. Ini juga sudah dilakukan penutupan sementara sampai dengan 31 Mei. Dan juga sebenarnya kalau kereta api memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu itu sangat turun penumpangnya, bahkan cuma sampai 10-15%. Dan terminal-terminal bis juga kami sudah mendapatkan informasi dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang juga ada di bawah Kementerian Perhubungan bahwa sudah menghentikan operasinya, Mas, untuk bis akap maupun untuk AKPD. Gitu. Baik, nanti saya akan kembali teman-teman setelah jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Saya akan kembali ke Mas Andre. Mas Andre, kita tahu bahwa tujuan besar ini semua adalah mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas begitu. Dan yang saya dengar tapi konsekuensinya adalah kemungkinan ada sampai 1,5 juta, entah itu dari sopir, entah itu dari kondektur yang terancam dirumahkan. Seperti apa situasi sebenarnya untuk Organda saat ini dan apa harapan untuk pemerintah? Baik, terima kasih Mas Rory. Memang
efek dari pandemik ini sudah kita rasakan semenjak bulan Januari ya untuk bidang pariwisata. Contohnya angkutan pariwisata kita semenjak Januari akhir sudah turun drastis. Sehingga di bulan Maret rata-rata angkutan pariwisata kita sudah tidak beroperasi. Nah memang kalau dilihat secara menyeluruh angkutan penumpang ini kira-kira saat ini sudah 90% turun. Nah sisa yang 10% ini tentunya bagi angkutan antar kota, AKDP, bahkan angkutan di dalam kota pun juga akan terkena lagi dampaknya karena diperluas dan diperketat lah gitu ya dari pengamatan kami. Kantor-kantor juga semakin banyak yang tidak beroperasi. Nah kami sangat berharap tentunya satu insentif yang diberikan langsung berupa bantuan langsung tunai kepada para kru kami, pekerja harian kami yang jumlahnya memang sekitar 1,4 juta khusus untuk angkutan penumpang. Lalu kami juga tentunya memerlukan relaksasi pinjaman. Nah dengan dilarangnya beroperasi ini tentunya sebagian kecil yang masih tadinya sanggup membayar bunga saja walaupun tanpa pokok, sekarang bunganya pun sudah tidak sanggup. Belum lagi kebijakan relaksasi pajak lainnya yang saat ini baru masih dalam rancangan. Jadi beberapa hal itu yang sangat intip, sangat diperlukan dengan cepat. Baik, Mbak Adita, ini seperti yang saya sampaikan tujuan besarnya adalah mencegah penyebaran semakin meluas. Otomatis phase kedua yakni pemberlakuan sanksi juga pasti ditunggu-tunggu untuk diterapkan. Seberapa tegas nanti sanksi akan diterapkan agar kita bisa mengontrol penyebaran pandemi ini? Oke, baik Rory. Seperti yang juga sudah disampaikan melalui peraturan Menteri ini sendiri bahwa penerapan sanksi ini memang bertahap ya, karena kembali lagi kita memang membutuhkan waktu untuk kemudian masyarakat dan juga stakeholders yang lain betul-betul kemudian bisa menerapkan ini dengan persepsi yang sama dan dengan tujuan yang sama. Ini memang perlu waktu. Jadi kami di awal dari mulai 24 April hari ini sampai 7 Mei ini memang akan menerapkan sanksi yang sifatnya lebih persuasif. Dan yang paling berat pun adalah kemudian kita meminta kalau kendaraan darat itu untuk kembali ke asalnya. Nah setelah itu, karena kami berasumsi bahwa seharusnya masyarakat sudah cukup mendapatkan pemahaman, stakeholders juga sudah cukup memahami peraturan ini, diharapkan pada tanggal 31 Mei ini, itu seharusnya, tanggal 7 Mei, seharusnya itu sudah memahami betul bahwa ada sanksi-sanksi yang kemudian harus mereka hadapi ketika melakukan pelanggaran. Nah, disinilah kemudian kami akan menerapkan dengan sanksi mungkin yang lebih berorientasi kepada perundang-undangan. Begitu. Baik, artinya untuk penerapan sanksi akan dimulai pada tanggal 8 Mei. Saat ini sampai tanggal 7 baru sosialisasi, himbauan, dan juga tidak akan memberikan pemberlakuan baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami, pemirsa, semoga bermanfaat dalam kita hari pertama untuk pemberlakuan pelarangan mudik khususnya untuk 24 wilayah yang melakukan PSBB ataupun zona merah COVID-19. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri.